Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Tempur, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 3 Tempur. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini siang ini kita semua masih diberikan kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama ada di tempat yang sangat mulia, yaitu UPT SDN 3 yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mendiseminasikan penerapan budaya positif di lingkungan di sekolah UPT SDN 3 Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan kita semua dihapus berkumat dan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah, izinkan pada kesempatan ini saya Mahfudin, calon guru penggerak angkatan 11, akan menyampaikan atau mendiseminasikan penerapan budaya positif, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik di lingkungan sekolah, kita harus menerapkan apa itu yang namanya budaya positif. Kita terapkan kepada peserta didik kita dan juga pada diri sendiri di lingkungan sekolah kita. Ini
konsep nilai-nilai budaya positif, di mana di sini ada 7 poin yang nanti Bapak dan Ibu guru akan melihat apa-apa saja sih 7 poin tersebut dan konsep budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan poin yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dimana nanti ketujuh poin ini saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa memahami dan bisa menerapkan budaya positif tersebut di lingkungan belajar kita. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana di sini ada sebuah lingkaran. Ya. Di sini digambarkan di tengah-tengah itu ada profil pelajar Pancasila atau kita kenal dengan P3, ya. Di mana nilai-nilainya dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada kelihatan berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong. Kemudian ada kreatif. Kemudian ada bernalar kritis dan juga mandiri. Di mana pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi dunia pendidikan kita sekarang ini sudah diharuskan baik di SD, di SMP, SMA harus menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Dulu sebelum kurikulum merdeka ada K13, Kutiras. Nah sekarang kita harus mengikuti aturan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan. Setiap sekolah harus melaksanakan kurikulum merdeka. Di mana dalam kurikulum merdeka itu tadi dalam pembelajarannya itu berfokus pada murid, pada siswa. Kalau dulu kita pembelajarannya fokusnya pada guru, ya, guru sebagai subjek. Kalau sekarang kita harus nanti fokusnya kepada murid. Jadi murid itu kita sebagai penghamba, kita sebagai guru harus menghamba kepada murid. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti disiplin pasti tidak nyaman. Kira-kira menurut Pak Sigit, kalau diterapkan kata
disiplin ada rasa tidak nyaman? Pasti. Apalagi disiplin masalah waktu. Pasti. Makanya di sini kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, harus patuh. Tetapi yang kita lakukan pasti ada rasa tidak nyaman. Tuh. Menurut Dian Goosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Disiplin, bukan disiplin, bukan disiplina. Yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya yang timbul dari dalam diri sendiri, dari kita sendiri, bukan dari orang lain, dari luar. Itu. Jadi motivasinya ada. Kalau kita sudah menerapkan motivasinya timbul intrinsik, maka itu kita akan lebih nyaman. Karena ketidaknyamanan akan segera akan hilang. Kecuali tadi kalau motivasinya motivasi ekstrinsik yang ada dari luar. Ya, itu. Jadi kalau ditanya apakah Bapak dan Ibu sudah menerapkan disiplin, tergantung pada diri kita sendiri, ya kan? Mungkin selama ini ya menerapkan, tapi disiplinnya karena motivasi ekstrinsik, pengaruh dari luar, ya kan? Para murid, bokatan, dapat sanksi, beli dilakoni, bokatan, oleh teguran. Tapi kalau motivasi dari dalam, ya intrinsik, maka akan dengan sendirinya merasanya nyaman. Nah, di sini ada tiga sebuah ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang pertama, hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Kemudian hukuman juga membuat anak belajar menyembunyikan kesalahan. Semakin dapat hukuman, anak akan semakin pintar. Anak berbuat salah, hukum, besok lagi akan membuat kesalahan lagi, dan akan membuat beribu alasan. Semakin lama dihukum, anak semakin pintar membuat alasan. Kemudian dibuat oleh guru. Hukuman dibuat oleh guru, bukan murid yang membuat, pasti guru. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ini poin-poin dalam hukuman. Kemudian pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus, artinya secara kontinu dari guru itu sendiri. Selanjutnya mendorong kepatuhan. Kemudian anak belajar taat peraturan. Kemudian dibuat oleh guru dan murid. Selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Tadi dalam hukuman sistem pengontrolannya dengan penguatan negatif, di konsekuensi pengontrolan anaknya dengan penguatan positif. Itu. Jadi ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang ketiga ada restitusi, di mana
Di dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Diajarkan untuk bertanggung jawab. Kemudian mendorong disiplin positif. Selanjutnya, anak belajar memecahkan masalah. Kemudian dibuat oleh murid. Nah, di sini tidak ada gurunya. Guru tidak ikut. Dibuat oleh murid. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, kalau hukuman dibuat oleh gurunya saja tanpa murid, tetapi di restitusi di sini dibuat oleh murid di kelas itu. Satu kelas membuat sebuah restitusi yang nanti oleh guru diketahui, kemudian bisa diterapkan di kelas tersebut. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali, kontrol. Nah, di sini karena dibuat oleh mereka, maka mereka sendirilah yang akan memegang kontrolnya. Jadi kalau anak tersebut membuat kesalahan, dia akan merasa, ini kan yang dibuat oleh saya. Berarti ada rasa apa? Ada rasa bersalah juga. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman, anak merasa melakukan kesalahan, dia akan takut dihukum. Apalagi kalau dulu ya anak kelas 6 terlambat masuk kelas, disuruh gurunya lari berputar di halaman sekolah 10 kali, itu hukuman. Nah, kalau seperti itu anak tidak akan jerah. Besok lagi akan tinggalkan, alasannya pasti beda lagi. Jadi kalau menerapkan hukuman, anak belajar akan menyembunyikan kesalahan, terus berulang-ulang akan semakin mahir dengan. Jadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ini ada perbedaannya. Kalau disuruh pilih menurut Bapak dan Ibu, kira-kira mana yang akan dipilih antara hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Kenapa alasannya? Agar anak itu mengingat kesalahannya. Anak akan mengingat kesalahannya tanpa harus ditegur oleh orang lain, karena yang membuat aturan, yang membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas mereka sendiri. Guru hanya menuntun. Beda dengan hukuman, murid tanpa dilibatkan. Kalau konsekuensi dibuat oleh anak, oleh siswa, ya oleh murid dan guru. Guru dan murid membuat kesepakatan, tapi bukan keyakinan. Walaupun sudah disepakati, itu bisa diabaikan. Tetapi kalau restitusi, anak akan merasa bertanggung jawab karena mereka lah yang membuat, mereka lah yang melaksanakan, dan mereka juga yang mengontrol, yang pegang kendali. Melihat di kelasnya banyak sampah, pasti nanti anaknya, yang hari ini piket siapa? Tanpa disuruh oleh gurunya. Nah, itu. Lanjut. Nah, di sini ada kolom tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira di sini poinnya masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba nanti jawabannya benar nggak ya? Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Hukuman.
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi coba nanti dipadakan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Dari yang pertama apa tadi ini? Hukuman. Yang di sini? Yang pertama hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan mengulangi. Konsekuensi. Yang pertama. Yang kedua hukuman. Yang ketiga konsekuensi. Yang keempat hukuman. Yang kelima menggantikan kertas. Konsekuensi. Yang keenam hukuman. Yang ketujuh coba lihat. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman coba lihat. Pertama, tindakan guru di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi bagi siswa karena sudah membuat kesepakatan dengan guru, maka ini kalimat menulis 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi, maka masuknya ke dalam konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan, ini jelas itu hukuman. Anak tidak akan jerah, besok kesalahan lagi dihukum lagi, lama-lama ya biasa. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini merupakan konsekuensi. Murid diminta untuk push up, nah ini jelas hukuman juga. Kemudian berjemur di lapangan, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang tercoret, menggantikan dari konsekuensi. Kamu berbuat maka konsekuensinya enggak. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ini jadi antara hukuman dan konsekuensi ini masih sama-sama berupa apa ya namanya? Bukan membuat anak itu jerah, malah sebaliknya. Saya lanjut. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Dia Gosel menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 kata Diane Gosel. Pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira 1, 2, 3 kita itu ada di posisi mana kira-kira? Kalau Bapak Ibu tanya, kita di posisi mana? 1 dan 2. Ya. Itu menurut Diane Gosel ya. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 1. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kadang gini, seseorang mungkin akan
sangat berbeda ya. Ada yang kadang mereka datang pagi-pagi tanpa adanya aturan pun tetap mereka laksanakan karena sudah kebiasaan ya. Tanpa takut dihukum, tanpa ada rasa tidak nyaman ya. Mereka lakukan karena sudah biasa ya. Walaupun tidak ada aturan, tapi karena terbiasa maka datanglah tepat waktu. Tapi kalau datang pagi-pagi jam 7 harus sudah ada di sekolah. Kalau lewat dari jam 7 maka akan ada hukuman. Umpamanya yang lewat jam 7 guru membersihkan kantor umpamanya. Pasti setiap pagi datanya sebelum jam 7. Terus karena apa? Takut dapat hukuman. Tetapi dalam melaksanakannya ada rasa ketidaknyamanan. Itu. Kemudian ada juga yang posisinya di nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Umpamanya di suatu lembaga dibuat aturannya yang tepat waktu akan mendapatkan reward ya. Entah itu jenisnya benda atau jenisnya material dan lain sebagainya. Maka karyawan pun akan berlomba-lomba karena tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari atasannya atau dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini ya tadi yang pertama disampaikan ya, poin ini mereka lakukan tanpa adanya peraturan pun mereka akan laksanakan, tanpa adanya penghargaan pun mereka akan laksanakan. Karena apa? Mereka merasa bahwa itulah kebiasaan saya. Datang pagi-pagi, kemudian tepat waktu, ya kan? Tidak takut dapat hukuman, tidak ingin mendapat penghargaan dari orang lain atau mendapat imbalan, tetapi karena sudah biasa, maka ini orang tersebut akan masuk ke poin 3, menjadi diri, menghargai diri sendiri, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kitanya punya kesadaran diri, menghargai diri kita dengan nilai-nilai yang mereka percaya dalam dirinya, dan juga orang lain pun akan menginginkan seperti itu. Itu motivasi perilaku manusia dari DNA sosial. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi di sini yang melakukan seperti ini, maka mereka itu dihukum oleh penghargaan.
Misal kita berulang kali kepada siswa-siswa kita, pada murid menjanjikan hadiah. Kalau sudah menjanjikan hadiah, ya kan, murid akan bersemangat, dia akan mematuhi kita. Tetapi di saat tidak akan diberi hadiah, maka murid akan menolak untuk melakukannya. Nah, siapa yang setiap hari piketnya di kelas bersih, maka akan mendapatkan permen, atau mendapatkan kelompoknya mendapatkan hadiah berupa apa, ya. Maka ini namanya dihukum oleh hargaan. Dia lakukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi di saat tidak melakukan, di saat tidak ada penghargaan, ya tidak akan melakukan. Nah, tergantungan benar. Kalau tidak mendapatkan, ya tidak akan melaksanakan. Ini yang dihukum oleh penghargaan. Alfi juga, ya, dalam wawancara ASCD Annual Conference pada Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tadi ya, ketergantungan. Kalau kita selalu anak-anak yang nulisnya bagus, yang nulisnya rapi, nanti ibu dapat kasih hadiah ini ya, pasti akan berubah-ubah. Tapi di saat ibu gurunya atau bapak gurunya tidak memberikan sebuah penghargaan, dia maka tidak akan ada motivasi untuk melakukannya. Itu. Jadi tadi apa yang tadi Ibu Tri sampaikan bahwa ada ketergantungan. Kalau tidak melakukan, maka tidak akan mendapat hadiah. Kalau tidak ada hadiah, tidak akan melakukan. Banyak kalau satu kasih bintang, tiap hari kasih bintang, lama bintangnya habis, anak-anak berhenti melakukannya, ya kan? Tiap hari kasih bintang. Begitu selesai bintangnya habis, anak-anak ya ogah melakukan. Di sini ada teori Alfie Cohen mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Tadi akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, siswa ada 30, yang disebutkan hanya 10, maka yang sebelahnya akan merasa dihukum. Kenapa saya tidak disebutkan? Padahal satu tingkat lagi. Harusnya kalau disebutkan, sebutkan semuanya dari 1 sampai 30, supaya yang dapat 30 pun akan, oh ya saya dapatnya 30. Kalau muridnya ada 40, dia sedih, dia semua. Kalau disebutkan tidak ditempelkan. Kalau hanya sebagai tadi yang pas nomor urut yang disebutkan, maka nomor urut yang di bawahnya itu akan merasa merasa mendapat penghukuman, ya kan? Yang di atasnya disebutkan, pas dirinya ke bawah tidak disebutkan. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa
dapat dihukum. Ya, Pak. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada kata istilah diskriminasi. Kalau disebutkan semua, kalau tidak semua. Ini menurut teori Alfie Cohen mengenai penghargaan. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah lingkaran di mana manusia yang pada dasarnya membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Di tengah-tengah di sini ada kata bertahan hidup, di mana dikelilingi yang namanya kekuasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan dan ada kesenangan. Kira-kira kalau tanya anak-anak kita di sekolah membutuhkan apa saja? Apakah di poin ini ada semua anak-anak kita coba di sekolah? Kekuasaan kira-kira anak-anak kita butuh enggak ya? Kasih sayang butuh tidak? Butuh. Ya kan? Kasih sayang dari rasa diterima. Ya kan? Pasti mereka pengen diterima, ya kan? Pengen dikasih sayangi oleh guru-gurunya. Jangan sampai merasa, nah saya mah dididikan di kelas ini. Ya kan? Bisa-bisa nanti siswa tersebut akan merenung setiap hari menyendiri karena merasa oleh gurunya tidak mendapat perhatian. Kemudian anak-anak juga membutuhkan kebebasan, kemudian membutuhkan kesenangan. Nah ini kita sebagai pendidik harus paham, ya, paham betul kebutuhan dasar manusia. Kita juga sebagai pendidik pasti, ya, kebutuhan dasar manusia pasti ingin, ya, kekuasaannya, bertahan hidupnya, kasih sayang dan rasa diterimanya di lingkungan kantor, di lingkungan sekolah, kemudian kebebasannya, kesenangannya juga. Nah itulah salah satu kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki, ya kan? Atau perlu kita terima, yang harus ada. Selanjutnya, ini contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mendapat menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Doni tiap hari meminta makanan pada temannya dengan paksa. Berjurai gaul panganan dijalur, cecene ngomongan dijalur. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba. Nah, mungkin di rumahnya dia serba kekurangan dan mungkin belum sarapan. Nah, karena lapar, tidak ada jajanan, lihat temannya bawa makanan, diminta secara paksa karena merasa lapar dan untuk membeli pun tidak ada. Atau juga alasan lain bisa, pokoknya dia si Doni bawa uang saku banyak, sarapan sudah. Tetapi mungkin karena
karena iseng umpamanya, ya kan, karena iseng. Mungkin kayak pas kita waktu kecil sering iseng, ya, tuh ya kan, ada temannya bawa sesuatu diambil, padahal kalau beli pun ada, bisa juga ya kan? Jadi bisa karena di rumahnya tidak ada makanan, belum sarapan, tidak bawa saku juga, dan juga bisa sebagai tadi hanya iseng, itu. Contoh kasus berikutnya, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban seperti ini, bila Anda berada dalam posisi ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya, Ibunda Dinda tentang perasaan Dinda itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Di sini Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sekolah dari sekolah, dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Mungkin waktu di kelasnya Ibu Raninya lebih fokusnya ke anak-anak yang lain. Mungkin si Dinda pengen diperhatikan. Hari itu mungkin Ibu Raninya karena saking sibuknya, biasanya semua anak diperhatikan, pas hari itu Ibu Rani kelewat atau lupa memperhatikan si Dinda. Dinda pulang boleh mengadu bahwa dia benci pada Ibu Rani. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda kalau seperti itu? Yang bisa dipenuhi oleh Dinda, kebutuhan apa? Coba, kebutuhan apa ya? Apakah kebebasan, apakah kesenangan, apakah kebutuhan kasih sayang, apakah kebutuhan bertahan hidup? Nah, mungkin yang berusaha dipenuhi adalah oleh Dinda kebutuhan kasih sayang, perhatian dari guru kepada Dinda. Tuh. Nah, mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kira-kira apa yang dilakukan pada Dinda? Kita sebagai gurunya. Dipanggil, kemudian ditanya kenapa anaknya sampai pulang-pulang nangis, kemudian membenci Ibu Rani, ya kan? Jadi nanti apa namanya, ya ibu gurunya nanti akan minta maaf, terus akan berusaha menjadi apa yang diinginkan juga. Jadi ibu akan memanggilnya, berdiskusi, berdialog, menanyakan perihal yang kemarin, kemudian bagaimana ke depannya. Dan itu mungkin juga salah satu solusi ya, biar si Dinda masuk sekolah lagi dan kebutuhannya terpenuhi seperti itu. Nah, ini kelihatan ya? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira sebetulnya apa? Kalau ada jawaban seperti ini. Tadi kalau jawaban Dindanya tadi karena ibu lebih mementingkan teman Dinda yang sebelah sana, Dinda mau diperhatikan, ya kan? Kebutuhan kebebasan. Oke. Yang lain kira-kira sama nggak?
Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sebab mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Jadi, nah, berarti yang dibutuhkan kebutuhan kebebasan. Ya. Yang selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan perhatian. Aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa coba kira-kira kebutuhan yang kebutuhan tidak apa ini? Aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kesenangan. Yang pertama juga senang. Kan ada kebebasan, ada kesenangan, ada kasih sayang, perhatian, kemudian ada juga bertahan hidup. Apa kira-kira di sini? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, jangan ibu guru aja. Kebebasan. Yang bawahnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, coba kita lihat kira-kira. Coba jawabannya. Nah, yang pertama betul. Jadi di sini tidak butuh kesenangan. Ya. Walaupun sambil belajar butuh kesenangan, nyanyi, bersenandung, kayak Ibu Tri kalau di kelas nyanyi sama anak ya butuh kesenangan. Kemudian kalimat kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini butuh kasih sayang dan rasa diterima ini. Ya. Makanya yang dari ibu guru kelas 1 itu harus benar-benar memperhatikan anak-anaknya. Ada yang pakai apa baru, ya kan? Barangkali yang anak tersebut itu lagi memamerkan sesuatu yang barunya, ya kan? Nah, itu berarti butuh kasih sayang dan rasa diterima bahwa saya itu menunjukkan. Ya kan? Kemudian kalimat yang berikutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, di sini butuh kebebasan. Makanya di kelas kita jangan fokusnya pada materi. Sekali-kali ya kalau melihat siswa kita sudah bosan, diajak berdiri, diajak goyang-goyang, diajak gerak-gerak. 3 menit aja. Setelah melihat sudah cerah lagi, baru dilanjutkan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Di sini maksudnya apa? Kebutuhan penguasaan. Kenapa? Karena di sini si Dinda itu merasa kurang bagus dalam menggambar, kan kompetensi penguasaan, ya kan? Si Dinda terus gambaran desa malah ditunjukin ke teman-teman yang lain, maka jadilah si Dinda aku sebel paling sebel. Kata si Restu waktu tahun kemarin, sekarang aslinya sebelumnya ganti kok. Lanjut. Nah, di sini posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ada 5 sebagai penghukum.
Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Jadi ada kalanya kita sebagai penghukum, ada kalanya pembuat merasa bersalah, ada kalanya sebagai teman, ada kalanya sebagai pemantau, dan ada kalanya sebagai manajer. Tuh. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Tuh. Lanjut. Nah, di sini motivasi, ada motivasi eksternal atau ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Yang pertama di sini ada guru berdua, kemudian ada guru berkata, ini motivasi, ya kan? Kemudian ada hasilnya. Kemudian di identitas gagal, perilaku kontrol negatif, ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah. Kemudian di identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif, teman sebagai pemantau, dan kontrol diri sebagai manajer. Contoh di sini, guru berdua pada penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dasar bocah sableng. Nah ini juga nggak boleh, karena ini sebagai penghukum, ya kan? Nah, di sini perilaku kontrol yang negatif, ya kan? Kemudian tadi menghardik, menunjuk, kamu. Nah, ini sudah jelas kalau tangannya sudah menunjuk ke satu arah. Kalau siswa ini salah satu juga sebagai kontrol negatif, sebagai penghukum. Jangan. Nah, sudah, kalau sudah, jangan atau itu sebagai penghukum. Menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Guru berbuat seperti itu sudah tidak baik. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkata, tadi guru berbuat, tadi menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, sekarang guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu. Nah, ini ya kan? Kalau kamu tidak mengerjakan, Bapak akan hukum ini. Ini sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, ini. Hasilnya, kalau sebagai penghukum, kontrol penghukum, maka anak akan memberontak, anak akan menjadi pendendam, anak akan menyalahkan orang lain. Kalau dulu ya pernah, kalau gurunya suka marah-marah, suka bentak-bentak, suka menghukum, begitu anak lulus dewasa dia akan ingat, malah bisa sampai pendendam, sampai dia dewasa akan terus terngiang-ngiang, jengkel baik, karena ada rasa dendam. Apalagi kalau waktu sekolah sering sekali dapat hukuman, baik tempeleng, baik tabungan, baik pukulan. Tapi sekarang kayaknya jarang ya, karena aturannya sudah jelas. Takut kalau dulu Pak Abu juga
merasakan waktu SMP di Cirebon di sana sampai namanya kopiah melayang gara-gara ikutan teman mainan di meja guru, waktu ikutan tiba-tiba pas guru matematik masuk kelas ada anak di mejanya bergegas dan bermain termasuk Pak Guru, langsung dipanggil, tidak ada basa-basi, langsung datang sampai kena kopiah mencela tuh. Kalau bahasa mah penggali saya betul Pak. Sampai orang tua. Nah itu ini namanya guru yang menerapkan kontrol penghukum. Ini tidak, kalau sekarang tidak bagus. Tadi hasilnya akan anak menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah itu ya. Kemudian perilaku kontrol negatif membuat orang merasa bersalah. Maka hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong dan terus-menerus. Alasannya ada saja. Kita kan di kelas kamu sudah membuat peraturan kelas bahwa yang terlambat akan dihukum. Anu pak ini. Oke. Besok lagi terlambat lagi. Nah, terlambat lagi. Kan aturan sudah kita buat bersama. Gini. Akhirnya si anak pandai membuat alasan. Nah sekarang perilaku kontrol positif sebagai teman. Guru berdua membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya, sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ini posisi kita sebagai kontrol positif sebagai teman. Biasanya ini dilakukan pada jenjang SMP SMA yang statusnya kadang antara guru dan guru itu tidak jauh. Tapi di SD juga silakan, kalau memang bisa ya harus bisa. Kita sebagai orang tua juga harus bisa sebagai teman, sebagai sahabat. Ya, nanti anak itu akan lebih mudah curhat masalah yang dialaminya dari sekolah atau rumah. Itu ya. Posisikan kita sebagai teman. Hasilnya, nah di sini kalau kita terbiasa perilaku kontrol positif sebagai teman, maka akan ada ketergantungan. Sedikit masalah diserahkan ke guru, ya kan, gurunya karena perasaan dari teman, jadi setiap ada curhat dan kemudian sebagai pemantau, guru berdua menghitung dan mengukur dari jauh. Kadang ada lihat anak, ya kelihatan anak lain seperti ini, diukur, dihitung kesalahannya. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, kenapa kamu terlambat, apa sanksinya. Ini sebagai pemantau. Apa yang terjadi sekarang? Nah hasilnya, kalau kita sebagai pemantau murid-murid, ya siswa kita, hasilnya akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tanpa diawasi, ya berbuat lagi. Nah, itu. Kalau kita sebagai pemantau, maka murid-murid akan, kalau pas diawasi iya akan melaksanakan, tapi pas tidak diawasi ya biasa. Itu. Nih, yang terakhir di sini ada kontrol diri sebagai manajer. Guru berdua mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada anak yang salah, terlambat datang sekolah, masuk kelas, kemudian di saat waktu senggang dipanggil, si Doni ngajak kantor, mengajukan pertanyaan. Kenapa kemarin kamu terlambat datang? Alasannya kenapa?
Setelah dijawab kenapa seperti itu, dan terus dibuat pertanyaan oleh guru kalau kita sebagai kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Kita di kelas sudah punya keyakinan, sudah punya kesepakatan. Apa kamu meyakini hal tersebut? Yang dilakukan salah, yang dilakukan tidak diyakini, maka anak akan jawab, tidak Pak. Apa kamu meyakini hal tersebut? Tidak Pak. Saya masalah datang ke sekolah terlambat. Kemudian kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah itu hasilnya, ini akan membuat menjadi sebuah kekuatan atau menjadi sebuah karakter pada siswa tersebut. Maka akan menghasilkan karakter yang baik, menguatkan watak siswa. Tidak ujuk-ujuk datang terlambat langsung, ini putar lapangan berapa kali, Ustaz, kamu melakukan seperti itu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi motivasi juga di sini ya, ada yang datangnya dari luar. Biasanya ini masuk ke identitas gagal, seperti sebagai penghukum dan membuat orang bisa bersalah. Perilakunya perilaku kotor, negatif. Sedangkan motivasi yang datang dari diri sendiri, identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif. Teman, sebagai pemantau, kemudian posisi kontrol diri di sini sebagai manajer. Maka di sini identitas akan berhasil atau sukses. Nah, di sini kalau kita lihat di tabel ini, kira-kira di kolom pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gas dirinya. Kebutuhan tadi masih ingat kebutuhan kesenangan. Yang kedua di sini tadi apa? Sayang, perhatian, pengen diterima. Yang ketiga kesenangan, kebebasan. Kesenangan. Yang terakhir ini aku sebel, penguasaan. Oke, coba lihat. Kebutuhan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan penguasaan. Datang masih ingat ya. Lanjut. Nah, ini antara kesepakatan, antara peraturan, antara keyakinan kelas, kira-kira sama tidak? Kalau aturan, ibu, bapak guru membuat aturan kelas. Kira-kira kalau aturan itu kalau tidak dilaksanakan seperti apa? Kalau anaknya tidak melaksanakan, pasti dapat hukuman. Kalau peraturan dibuat oleh guru. Kalau kesepakatan, kita buat kesepakatan kelas, berarti dibuat
kedua belah guru dan murid. Nah, kalau keyakinan kelas, nah di sini, ya. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas pertama. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan coret tembok, itu masih negatif. Tidak boleh duduk sembarangan, itu masih negatif. Kalau ingin membuat keyakinan kelas, ya, pengganti jangan buang sampah sembarangan, kira-kira buat keyakinan kelasnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu sebuah keyakinan. Keyakinan yang positif. Jadi jangan buang sampah. Nah itu dihilangkan. Jadi bentuk pernyataannya buanglah sampah pada tempatnya. Itu meyakini, ya, meyakini keyakinan bahwa kalau membuang sampah pada tempatnya, diyakini kelas akan bersih dan nyaman. Jadi dalam bentuk kalimat positif. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ajakan kadang kita berperaturan kesepakatan 10-20, bikin keyakinan kelas 5 saja. Sudah mencakup semua, nanti insya Allah anak-anak kita akan menjalankannya. Sedikit tapi diterapkan, mudah diingat. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Khusus Pak, kalau kita di kelas 3 berarti kira-kira ya yang ada di lingkungan kelas 3 ini tadi buanglah sampah ke tempatnya, itu keyakinannya bahwa kebersihan akan terjaga, kenyamanan akan dirasa. Kalau jangan ribut saat belajar, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Ayo. Kemudian jangan berbicara di saat guru menjelaskan atau jangan ngobrol di saat guru menerangkan. Kira-kira diganti menjadi keyakinan kelas apa kata-katanya? Kira-kira kata jangannya dibuang. Yang saat di kelas. Hah? Kira-kira pernyataannya. Apa buahnya? Iya, iya apa namanya? Mau tadi kalimatnya apa? Ayo. Jangan ngobrol, jangan berbicara saat guru menjelaskan. Diganti menjadi sebagai kelas berarti apa? Pasti kita apa kira-kira? Iya, iya. Ya, contoh kayak tadi. Jangan berbicara saat guru menjelaskan. Ini kalau dipertanyakan akan tadi salah satunya bisa saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Kira-kira apa kalau dibuat ini kelas kalimatnya? Hargailah orang lain. Oh, ya kan? Berarti kan kalau hargai orang lain, berarti kan kita punya keyakinan bahwa oh ya dalam berbicara tidak dilarang, ya kan? Nah, saling menghargai, saya kan? Makanya, jadi membuat keyakinan kelas itu
terlalu banyak, yang penting mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini kita libatkan anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Silakan anak-anak disuruh membuat kira-kira keyakinan kelas apa yang akan mereka buat. Nanti ditulis masing-masing anak minimal 2 kata atau 3 kata, nanti dikumpulkan kemudian baru disaring. Kira-kira kesepakatannya apa keyakinan kelasnya. Setelah dibuat, ditempelkan di pojok atau di tempat yang sudah disediakan, yang mana nanti keyakinan kelas ini akan diterapkan oleh anak-anak kita di kelas tersebut. Lanjut. Nah, ini juga sama prosedurnya. Nah, ini dibuat sebagus mungkin biar anak-anaknya jadi senang dengan hasil dari keyakinan kelas tersebut, ditempelkan. Dibuat seperti ini. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa dipraktekkan di kelas masing-masing membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas jangan ada kata tidak dilarang, jangan. Hilangkan kata-kata tersebut. Itu masih kata negatif. Ganti dengan kata-kata yang positif. Setelah dibuat, kemudian, nah ini keyakinan kelas ditempelkan. Keyakinan kelas pagi-pagi datang jam 7 dengan senyum kepada semua, ya kan, pagi-pagi. Nanti akan pagi-pagi datang ketemu sama guru di gerbang senyum, ketemu sama temannya senyum, ya kan? Mau ke sekolah ketemu sama guru di pintu senyum. Pulang senyum. Nah, ini hasilnya. Ya. Silakan kita libatkan anak-anak kita sebagai apa? Sebagai penonton. Silakan yang berkreasi anak-anak kita. Apalagi kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah mulai kreatif, udah kreatif. Ya, main ini, main itu. Lanjut. Nah, ini kita masih ke restitusi. Ini restitusi poin yang berapa ini? Dari awal yang ke-7 terakhir kan? Terakhir ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Jadi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sebuah proses yang mana menciptakan kondisi siswa kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nantinya mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka di kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Tadi karena dia berbuat salah tapi tidak langsung dihukum, tidak langsung diberi sanksi, tapi diberi pertanyaan-pertanyaan. Istilahnya diajak komunikasi dulu. Kamu melakukan kesalahan, alasannya kenapa? Bisanya seperti itu. Jadi tidak ujung-ujung langsung dihukum. Jadi akan apa? Menciptakan kondisi bagi murid kita itu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Itu menurut Gosen. Nah ini ciri-ciri restitusi.
restitusi. Mas, jangan sampai salah ngomong ya, Pak Sigit ya. Restitusi. Kalau itu sih sama ngomong terus ada sih ngomong salah baik. Ciri-cirinya pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan, restitusi bukan untuk menebus. Kalau nanti ada dihukum ditebus, kamu masuk kelas terlambat, tebus dengan bertarik, memotari apa itu tebus. Tapi kalau restitusi tidak, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kenapa sih si Andi datang selalu terlambat setelah digali dari teman-temannya, dari teman yang rumahnya dapat ternyata pagi-pagi si Andi di rumahnya tidak siapa, hanya ada neneknya yang perlu diurusi. Nah itu kan kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Tidak ada anak tersebut dendam, tidak ada anak tersebut jengkel. Memperbaiki hubungan. 3, restitusi adalah tawaran, bukan pasangan. Penawaran. Kamu hari ini melakukan kesalahan, kayak ini di kelas sesuai tidak. Besok kamu akan melakukan lagi tidak Pak, saya hari ini saya tidak sesuai dengan kelas. Besok saya akan datang lebih pagi. Baik, kita sebagai guru baik, Bapak akan senang mendengarnya kalau besok si Andi bisa berubah. Nah, itu kan tidak ada hubungan. Jadi ada tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, anak, ya kan? 5, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita membangun karakter dengan cara menerapkan restitusi. Restitusi menguatkan sebagai penguatan pada peserta didik kita. Yang 7, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini. Jadi permasalahan yang dihadapi anak, kalau kita menerapkan dengan cara menerapkan restitusi, maka fokusnya pada solusi. Anak tidak jadi pendendam, anak tidak takut, anak tidak jengkel, malah menjadikan anak akan menumbuhkan karakter. Mental anak menjadi lebih baik karena restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak hanya pembagian saja solusi itu. Ya Pak Sigit? Ya Pak. Lanjut. Nah ini namanya segitiga restitusi. Kalau di matematik segitiga mana buaya satu sisi. Nah di sini sama kaki. Segitiga restitusi, di mana di sisi kiri kita kanan, kiri kan, kiri validasi tindakan yang salah. Di sisi kanan menanyakan keyakinan, kemudian di bawahnya menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini validasi. Kenapa sih kamu kemarin datangnya terlambat? Validasi dulu. Ya salahnya, ya kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Ini contoh pertanyaannya, contoh pernyataannya. Divalidasi dulu. Anak datang terlambat, anak nakal kepada temannya, anak tiap hari suka nangis. Kenapa sih kamu tiap hari nangis? Nah, ya kan? Kemudian di samping sebelah sini keyakinan, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian di keyakinan kelas datang tepat waktu, anak terlambat. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di kelas? Anak akan merasa, oh iya, saya harusnya datang jam 7 lewat 2 menit. Sekarang datang jam 7:30. Alasannya, nah ini. Jadi pertama digali dulu, validasi dulu, tidak ada salahnya. Validasi kenapa terlambat, kemudian setelah validasi menanyakan keyakinan kelas apa sih yang kita telah sepakati. Oh iya, harusnya datang jam 7:05. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti akan merasa akan berpikir, kalau dia terlambat, iya, saya akan jadi apa ya? Nah, jadi menanyakan keyakinan dulu. Setelah itu, nah, sini ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai pendidik setelah memvalidasi tindakan yang salahnya, tahu sebab ketinggalan karena hal-hal di rumah, kemudian keyakinannya sudah ditanyakan, baru kita membuat penguatan, menstabilkan. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Bapak juga pernah. Nah, biar nanti anak itu, oh iya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu akan menjadi stabil lagi, tidak merasa bersalah, tidak akan menguat lagi, akan memperbaiki tingkah laku yang sudah dilakukannya, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Nah ini contoh kasus. Nah, ini contoh kasus pada di kelas 5. Ini contoh kasus satu, yaitu anak yang mencontek saat ujian atau saat ulangan harian. Ini ibu gurunya melihat dan mendekati, dan ini merasa malu, malu karena contekannya diambil oleh gurunya. Nah, dari kasus ini, maka kita sebagai pendidik harus bisa menyelesaikan sebuah masalah ini. Maka perlu kita tidak lanjuti. Ini contohnya. Anak-anak tadi yang melakukan kesalahan panggil, kemudian validasi tindakannya yang salah apa, kemudian keyakinan kelasnya seperti apa, baru nanti menstabilkan
identitas, ya, menstabilkan identitas. Nah, ini untuk Terima kasih, ditahan dulu jawabannya. Setelah menstabilkan ini, maka anak akan menjawab. Saya akan belajar Pak ulangan. Ini ada kasus yang kedua, yaitu kasus di mana anak membolos saat jam pelajaran. membolos saat jam pelajaran. Membolosnya itu keluar dengan teman-temannya main tangga atau sekolah lain. Apa istilah apa? Ini Sanja, ya, jam pelajaran bolos dengan teman-temannya. Nah itu salah satu dua kasus. Ya. Maka cara menyelesaikannya kita menggunakan segitiga restitusi. Yang mana pertama validasi tidak hanya salah. Yang pertama, contoh kasus yang pertama itu divalidasi dulu
Ya Pak, saya semalam tidak belajar, saya main HP sampai hiburan. Itu validasi tidak sah. Kemudian keyakinan kerasnya, keyakinannya itu menurut kamu tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai tidak? Maka jawab, ya Pak, tidak sesuai. Saya akan belajar. Di saat ada ulangan ataupun tidak ada ulangan. Nah, kemudian proses menstabilkan menstabilkan identitas. Semua orang, semua anak pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga, Bapak juga, atau Guru juga pernah melakukannya. Nanti akan jauh, ya Pak, ya Bu, saya akan lebih giat lagi dan belajar supaya nanti saat ulangan tidak akan mencontek lagi. Nah itu. Jadi tidak ada hukuman, tetapi ada penguatan dari kita sebagai pendidik kepada anak yang berbuat salah. Nanti tidak akan ada rasa dendam, tidak akan rasa benci, karena tadi prosesnya kita tahu semua, dan boleh validasi tindakan salahnya, keyakinan yang sudah dibuatnya sesuai tidak. Kemudian yang terakhir menstabilkan identitasnya bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana untuk kedepannya? Itu pasti anak akan merasa dihargai. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak dan Ibu guru juga Ibu Bapak sekolah yang sudah menemani apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi untuk Bapak dan Ibu guru dan kita semua dalam mendidik anak kita di sekolah. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Jangan banyak-banyak, 2 saja cukup. Tentang apa yang tadi sudah saya sampaikan, maka keyakinan kelas kita. Kalau mau bertanya, tangannya diangkat. Itu kan berarti sebuah keyakinan kelas. Berarti apa namanya? Sama menghargai, ya kan? Menghormati. Kan? Kalau di ini namanya res apa itu? Nah, res. Ya, iya, silakan Bu Ayu. Perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu apa? Dan memang yang benarnya itu yang mana? Yang harus diterapkan. Perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan. Kesepakatan dan keyakinan. Jadi perbedaannya, kalau kesepakatan ya, disepakati antara guru dan murid, ya, tetapi di situ akan ada di kesepakatan ada tuntutan bahwa harus dilaksanakan tanpa ada kesadaran. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan, kalau sudah yakin dalam dirinya, apapun itu maka dia akan dilaksanakan. Beda dengan kesepakatan. Kesepakatan bisa, oke, sepakat kelas 6 hari Selasa harus pakai baju olahraga, sepakat bersama. Begitu ada yang tidak memakai, mesti si anak itu akan merasa saya tidak mematuhi kesepakatan, maka saya akan dihukum. Tapi beda dari keyakinan. Kalau keyakinan, besok seragam olahraga saya tidak memakai, saya tidak memakai ini berarti saya tidak mengetahui keyakinan saya buat sendiri, ya kan?
maka itu akan dengan sendirinya, ya. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak tersebut bahwa keyakinan yang dibuat akan dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa ada apa dari luar. Kalau kesepakatan masih ada yang dari luarnya masih seperti ada yang mendorong-dorong bahwa harus, karena dibuatnya antara guru dan siswa dan guru kesepakatan. Tapi kalau keyakinan timbul dengan sendirinya dan akan menjadi sebuah karakter yang baik untuk kedepannya. Tuh, mungkin itu yang bisa saya jawab. Sudah puas apa belum? Kalau sudah belum puas, nanti puasnya di rumah saja sama. Gimana, sudah bisa terjawab Bapak? Nah, yang lain mana? Satu lagi. Empat balik ya. Iya, bisa. Empat balik. Empat balik ini orang. Sinyal kak. Kak kerjanya kak. Pertama ini mau tahu Pak. Ini keyakinannya kan dikasih mie gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berdiri. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ditunjukkan sama calon guru penggerak apa ya, atau CGP. Mungkin pertanyaan kami sederhana Pak. Memang kami sendiri belum mengetahui dan belum memahami dengan adanya diseminasi. Sedangkan di situ mungkin ada aksi nyata diseminasi. Nah, pengertiannya sedikit Pak. Apa sih mungkin yang dimaksud dengan diseminasi itu? Hari ini saja mohon pencerahannya kepada Bapak calon guru penggerak CGP. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sebudin yang menanyakan apa sih diseminasi itu. Jadi diseminasi itu adalah sebuah penyampaian dari seseorang yang orang tersebut sudah mendapatkan pengetahuan baik itu dari pendidikannya, dari pelatihannya, dari pembelajarannya, maka itu disampaikan, dibagikan kepada orang lain. Biasanya setiap pelatihan, setiap diklat dan setiap di kegiatan-kegiatan baik subjektif atau apa, ada halnya harus diseminasikan. Maksudnya apa yang sudah kita dapatkan, sudah kita pahami, kita sebarkan ke orang lain. Kalau istilahnya kalau presentasi ya bisa jadi, tapi intinya tadi ya, sebagai kalau ada sertifikatnya maka wajib diseminasikan, diseminasikan. Nah, itu jadi penyebaran, penyampaian, berbagi ya. Yang kalau di PPK apa namanya itu bisa aksi nyata bisa ya, tapi Iya Pak. Aksi nyata. ini juga kata diseminasi itu bisa luring, bisa daring. Ada juga yang penyampainya menggunakan tadi daring, ya kan? Jaringan. Kalau kita di sini menggunakan sistem luring. Jadi itu ya alasan. Jadi diseminasi itu adalah sebuah penyampaian pengetahuan kita yang sudah kita dapat, kita sebarkan ke orang lain supaya lebih bermanfaat, tidak hanya kepada kita tapi kepada teman-teman kita atau kepada orang lain. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa duduk
bareng, kita belajar bersama untuk niatan kita menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak yang mempunyai karakter yang sesuai dengan P3 profil pelajar Pancasila yang sudah digadang-gadangkan oleh pemerintah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.